Halo everybody, welcome back with me. Pada episode kali ini saya ingin menyuguhkan untuk kalian semua sebuah review tentang ketangguhan TVS Ronin 225 ini untuk touring jarak jauh berdasarkan pengalaman saya sendiri. Solo touring jauh-jauh dari Surabaya hingga ke Pulau Bali, dan kini sudah berhasil menaklukkan Black Lava bersama TVS Ronin. Di sini akan saya kupas tuntas untuk kalian semua. Seberapa worth it motor ini kalian miliki, apa saja plus minus dari motor ini, dan bukan hanya itu, nanti akan saya kupas juga apabila ada permasalahan solusinya apa, sehingga kalian memiliki problem solving dan memiliki referensi yang lebih luas lagi tentang TVS Ronin ini, sehingga kalian tidak perlu khawatir atau tidak terlalu takut ketika kalian ingin membeli TVS Ronin ini. Selain itu juga akan saya spill juga aparel apa aja yang saya gunakan untuk touring, dan semoga semua review ini akan membantu untuk kalian semua. Oke, bagi kalian yang penasaran, yuk tonton terus vlog ini sampai habis, jangan di skip. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, dukung terus saya berkreasi. Cekidot. Nah guys, tanpa perlu berlama-lama langsung kita review. Oke, motor ini ketika berangkat dari Surabaya kemarin, saya isi full tank 140.000 karena bensin hanya sisa 2 strip doang. Ini untuk tahap awal saya membahas tentang seberapa efisien BBM motor ini ya. Jadi ketika berangkat kemarin di sini bisa lihat. Kemarin waktu berangkat itu masih sisa 2 strip. Akhirnya di Surabaya saya isi full tank habis 140.000 sampai full. Nah, ketika isi 140.000 sampai full, saya berangkat touring dari Surabaya hingga ke Situbondo itu hanya berkurang 1 strip guys. Gila, ini motor iritnya kelewatan pokoknya. Setelah dari Situbondo, dari tempat Om Deddy Gunman, berangkat ke Ketapang, itu berkurang sekitar 40%. Jadi masih sisanya itu separuh lebih 1 strip. Akhirnya saya di Ketapang beli bensin lagi Pertamax full tank 100.000, akhirnya full. Nah, 100.000 saya buat nyebrang hingga ke dari Ketapang ke Gilimanuk, Denpasar, hingga saya pakai kota-kota untuk beli oleh-oleh. Terus tak buat mampir ke rumahnya Bro Afif Toha yang sekarang lagi nyuting nih. Untuk lebaran ke rumahnya dia. Dan ke Black Lava lagi, sekarang sisanya masih cuma berkurang 3 strip doang. Gila kan? Bisa kalian pikirkan seberapa irit motor ini. Wis pokoknya excited banget. 140.000 tambah 100.000 berarti total 240.000. Itu masih sisa 240.000, masih sisa banyak banget. Itu dari Surabaya sampai ke Black Lava Gunung Batur ini. Piye ya. Nah, itu berkaitan dengan efisiensi BBM. Dari karakter motor ini yang aku suka itu jujur aja torsi bawahnya itu nendang. Untuk tanjakan-tanjakan tidak ada yang sulit untuk ditaklukkan oleh motor ini. Bahkan kemari ketika saya menjumpai tanjakan-tanjakan yang panjang jauh-jauh gitu, gigi 4, gigi 3, lari 70, 80 tuh enteng. Ini yang aku suka dari motor ini. Cuman ada satu sih yang menurut saya kalau kalian beli motor ini perlu dibenahi. Kalau bisa bannya ini ganti yang Maxxis dual purpose atau Corsa Cross S Platinum guys. Karena bannya ini kan asli TVS tire buatan India. Kayaknya lebih familiar dengan aspal India daripada aspal Indonesia. Bukan nggak enak sih, tapi menurut saya akan jauh lebih enak kalau pakai Maxxis yang karakternya lebih empuk ya. Jadi lebih ngegigit traksinya di aspal. Tapi sebenarnya so far ini sudah enak. Kalau kalian pengen lebih enak, pakai aja Maxxis dual purpose atau Corsa Cross S, itu sepengetahuan saya enak banget. Terus fungsi engine guard ini jujur aja enak banget. Karena ketika saya lelah, kaki saya bisa saya tumpangkan di sini, sehingga saya perjalanannya merasa nyantai banget gitu, nggak terlalu berat. Tapi untuk posisi ridingnya, kaki agak maju, ini sebenarnya ada plus minusnya menurut saya.
Kalau posisi duduknya nyantai, tapi ketika saya harus riding berdiri, kaki saya, paha saya langsung kesantol ini, saya kesulitan untuk berdiri. Itu jujur aja. Nah, untuk tank bag saya menggunakan tank bag ini, entah merek apa, ini beli di Tokopedia, ini sudah lama. Punya W175 saya ternyata bisa digunakan di Ronin juga. Terus saya untuk helm kali ini menggunakan Aerox Valor Wings. Kameranya tetap DJI Osmo Action ya. Menurut aku helm Aerox ini enak banget. Dia itu visibilitasnya boleh dapat gitu. Terus visornya bening dan helmnya ringan banget guys. Cuman saya harus menggunakan balaklava supaya kacamata saya bisa masuk, karena nggak tahu kenapa kalau saya tanpa balaklava kacamata saya susah masuknya. Jadi kalau harus menggunakan balaklava supaya kacamata saya bisa pluk masuk. Nggak tahu itu ada di mana kesalahannya, nggak tahu. Terus dari sisi oli, kali ini saya menggunakan Magic Loop Oil Booster ya, jujur aja. Bagi kalian yang kepo bisa lihat di deskripsi video ini. Magic Loop Oil Booster ini berguna bagi saya untuk membantu kinerja mesin, sehingga daya tahan olinya lebih tahan lama 2 kali lipat, mesin jauh lebih adem, tarian lebih responsif, dan otomatis bahan bakar jauh lebih irit. Saya juga kurang paham juga ya, karena ini bukan motor saya. Apakah iritnya ini karena terdongkrak dari Magic Loop Oil Booster, atau memang bawaan motor ini memang kelewat irit. Tapi dari pengalaman saya menggunakan Magic Loop Oil Booster di W175, sejak petualangan saya ke Lovina, Bali Utara tahun lalu, memang lumayan signifikan selisihnya, karena kinerja mesin jauh lebih ringan dengan Magic Loop Oil Booster. Dan terbukti dengan mesin ini, dengan kapasitas 225 cc, saya waktu berangkat kemarin kan kehujanan, saya cuma sandalan jepit, sampai ke Probolinggo masih sandalan jepit. Itu di kaki tidak terlalu mengintervensi. Terus saat saya stay di Kute, saya keluar kemana-mana kan pakai sandal jepit, pakai celana pendek. Juga motor ini tidak terasa panas di kaki. Panasnya tidak terlalu mengintervensi. Ini yang aku suka sih. Dan itu memang Magic Loop Oil Booster sangat membantu juga, terutama bagi TVS Ronin yang biasanya sering mengeluh bahwa sulit dinetralkan, giginya perpindahannya kurang smooth. Itu dengan Magic Oil Booster jadi jauh lebih mudah banget untuk dinetralkan, jadi lebih smooth perpindahannya. Terus untuk side bag, saya sarankan kalau kalian touring harus kalian menggunakan rak ini ya, top box sama side bag ini, karena ini untuk nempelnya side bag kalian. Nah, side bagnya ini adalah saya pakai dari Kato Puma, tulisannya Cato Puma. Ini murah meriah, cuma 250.000 sepasang guys, bikinan lokal, bikinan ngunut. Nah, karena saya menggunakan Ronin ini posisinya masih bukan motor saya, dan ini adalah motor yang asing bagi saya. Jujur aja yang rempong kemarin adalah saya mengarang desain dari tas ini ukurannya supaya tidak lebih dari lampu sein ini, tapi juga tidak melewati knalpot karena knalpotnya Ronin agak naik, dan tidak melewati dari footstep belakang boncenger kayak gini. Nah, tapi saya harus juga mendesain supaya tas ini bisa digunakan di Ronin maupun di W175 milik saya, karena saya harus perjalanan berangkat naik W175 dari Kediri hingga ke Surabaya. Dari Surabaya saya inspeksi motor, setup perlengkapan touring, adaptasi motor, mindah ini semua, baru dari Surabaya ke sini. Jadi harus punya tas yang multifungsi. Ternyata Kato Puma adalah jawaban yang tepat, murah meriah, cuma 250.000. Tapi untuk anti-air gimana? Saya pakai raincoat bikinan sendiri, jujur aja. Saya bikinkan lagi, habis berapa ya? 50 ke 100 ya tahun lalu. Itu untuk nutupin, sekaligus tak kasih cemiti gitu di sini. Kenapa harus seperti itu? Karena kalau di ferry itu biar nggak terlalu mudah orang buka guys. Kalau kalian tutup pakai raincoat, kasih cemiti, orang mau buka kan ribet. Jadi potensi ketika kalian tinggal motornya, barang-barang kalian hilang tuh rasanya susah lah. Lebih susah, nggak semudah itu orang mencuri. Terus untuk baju-baju saya taruh, biasanya ditaruh sini. Saya ikat pakai karet gitu, karet cantolan itu, kayak karet strap itu. Nah, baju saya taruh di duffel bag di sini guys.
Sedangkan tas ini untuk perlengkapan lenong seperti drone, adaptor laptop dan lain sebagainya ada di sini. Baju ada saya taruh di duffel bag di sini yang 30 liter. Nah, untuk aparel saya sendiri menggunakan Respiro Air Vantage ini. Dan satu lagi ada di homestay sih, itu vest Respiro Torrent. Vest ini saya gunakan ketika kayak saya mau keliling-keliling di dalam kota biar nggak kepanasan, nggak kegeran. Nah, Respiro Air Vantage ini enak banget dipakai karena dia anti angin, tapi juga nggak terlalu berat gitu loh guys. Untuk glove-nya saya pakai Respiro RGS, ini sudah sejak tahun 2022 kemarin saya pakai dan nyaman banget, enak. Dan sejujurnya menurut saya motor ini adalah motor yang worth it untuk kalian miliki, kalian pakai. Kalian nggak usah terlalu bingung. Untuk masalah performanya keren. Masalah apakah motor ini ganteng? Luar biasa ganteng. Kalian nampak lebih berwibawa, lebih gagah 200% dengan motor ini guys. Yang jelas kalian rugi banget kalau kalian gak beli TVS Ronin ini guys. Bagi kalian yang penasaran, silahkan langsung meluncur ke dealer TVS terdekat di kota Anda, atau silahkan meluncur ke The Ride Shop Bali maupun Surabaya bagi kalian yang berada di wilayahnya The Ride Shop Bali maupun Surabaya. Oh guys, sekian dulu review singkat dari saya kali ini tentang seberapa tangguh TVS Ronin untuk touring jauh. Nah, bagi kalian yang mungkin ada pertanyaan lain, silahkan sampaikan di kolom komentar. Nanti akan saya bahas, akan saya jawab sesuai dengan apa yang saya ketahui. Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Dukung terus saya berkreasi. Cekidot.